Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope all of you are fine. Let's hope the pandemic will be over soon. Amin. Today we will talk about chapter 2, capabilities and willingness. What is capabilities and willingness? Let's see the next slide. Okay. What are capabilities and willingness? Capabilities artinya kemampuan atau kebisaan. Expression of capabilities adalah ungkapan yang menunjukkan kemampuan seseorang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, I can cook scrambled egg. He can climb the coconut tree. Dalam penggunaan expression of capabilities, kita gunakan kata can. Dan juga kita gunakan to be able to, seperti pada masing-masing contoh. Pada masing-masing contoh terdapat kalimat yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. I am able to cook scrambled egg. Sama artinya dengan I can cook scrambled egg. Begitu juga contoh yang kedua. He is able to climb the coconut tree. Sama artinya dengan he can climb the coconut tree. Karena can memiliki arti yang sama dengan to be able to. Oke, next. Willingness artinya kemauan. Expression of willingness adalah ungkapan yang menunjukkan kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu. For example, I will drive you home. Saya mau mengantar kamu pulang. Mungkin kamu tidak dijemput oleh orang tuamu. Contoh yang kedua, he will lift my bag. Dia mau mengangkat tas saya. Karena tas saya berat, saya tidak kuat mengangkat sendiri sehingga dia bersedia mau mengangkat tas saya. Itulah keterangan tentang apa itu capabilities and willingness. Nah, apa saja macam-macamnya capabilities? Kita lihat beberapa variasi ungkapan capabilities berikut ini. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Di situ terdapat beberapa contoh ekspresi yang menggunakan capabilities, termasuk responnya, baik yang menjawabnya dengan iya maupun yang menjawabnya dengan tidak atau no, begitu ya. Can you do it? Don't worry, frying fish is just like frying chicken. Are you able to fix it? Yes, I am able to. Let me fix it. Nah, kalau pertanyaannya are you able to fix it? Maka jawabannya yes, I am able to. Sementara untuk respon yang negatif bisa dilihat, sorry, I am not able to do it. I don't think we can solve the problem ourselves. Dan seterusnya bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, setelah mengetahui beberapa variasi ungkapan capabilities, selanjutnya kita melihat ungkapan willingness. Oke. Are you willing to polish them, dear? Responnya, sure, Dad. Yang kemudian menggunakan would.
Kalau yang pertama menggunakan willing, di sini yang kedua menggunakan would. Would you do me a favor please? Responnya of course. Yang berikutnya menggunakan kata will. Will you help me prepare the media? Yes, mom, dan sebagainya. Bagaimana kemudian aplikasinya dalam dialog? Kita lihat pada contoh dialog di slide berikut ini. Oke. Bisa diperhatikan ada dua kalimat, dua ekspresi yang dicetak merah. Can you do it? I've never seen you frying fish. Responnya, don't worry, frying fish is just like frying chicken. Bla 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 bla. Dan yang berikutnya adalah, sure, I'll help you, but I have to change my shirt first. I'll help you. Menunjukkan kemauan, kebersediaan to help you. Oke. Dialog yang berikutnya, contoh dialog yang berikutnya. Nah, di sini lebih banyak menggunakan willingness ya, atau kemauan, kebersediaan. Dad, your shoes look dirty. Do they? Are you willing to polish them, dear? I don't have much time to do it. Nah, menunjukkan meminta kesediaan, kebersediaan orang lain untuk membersihkan atau menyemir sepatu. Yang kedua, I have a terrible headache. Would you do me a favor please? Sama, ini juga meminta kesediaan atau kemauan orang lain untuk melakukan, untuk membantu kita dalam melakukan sesuatu. Because the speaker atau Lily, pembicaranya, mendapatkan atau sedang mengalami terrible headache atau sakit kepala, sehingga dia meminta tolong, meminta kebersediaan orang lain untuk membantunya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Semua materi yang ada pada penjelasan ibu ini sama dengan yang ada di LKS-mu. Memang tidak sama persis, tapi poinnya adalah sama. Oke, setelah ini silakan kalian buka LKS kalian halaman 23 pada activity 5. Perintahnya adalah write sentences using can or cannot and be able to based on the information in the dialogue. See the example. Ini persis sama dengan di LKS-mu. Lihat contohnya. See the example. Jadi ada dialog pendek. Ineke, can you make pempek Putri? Putri, yes, I can. I've ever made it before. What about you? Ineke, I can't. I never make it. Would you like to teach me how to make pempek? Putri, sure, but first we need to prepare the ingredients. Answer, jawabannya adalah Putri can make pempek because she has ever made it before. Cara yang kedua menggunakan able to. Putri is able to cook pempek because she has ever made it before. Ineke cannot make pempek because she never makes it. Ineke is not able to make pempek because she never makes it. Is not sama dengan negatif ya, sama dengan yang atasnya. Kalau atasnya cannot, maka yang di bawah is not able to. Oke. Baik anak-anak. Di LKS-mu pada activity 5 itu terdapat 5 dialogues. Pilih salah satu dialog, kemudian kerjakan seperti contoh. Kirim jawaban kalian melalui link yang akan ibu berikan di timeline. Jadi yang pertama, perhatikan atau lihat dulu
video penjelasan ini, kemudian setelah itu buka link di timeline untuk menjawab tugas-tugas kalian yang ada di LKS pada page 23 activity 5. Begitu anak-anak ya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.